Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama sekali mendapat gelaran Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang-orang beriman, pemimpin bagi kaum mukmin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga mendapat gelaran Al-Faruq, yaitu pemisah yang hak dan yang batin. Umar dapat memisahkan mana yang hak dan mana yang batin. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu juga termasuk dalam senarai 10 orang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk syurga. Ada kisah yang menarik, yang hebat, yang luar biasa yang ada pada kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebelum keislaman Umar merupakan seorang yang sangat-sangat tegas dalam memerangi Islam, sangat-sangat memusuhi Islam, sangat-sangat membenci Islam. Orang ini kalau kita benci sesuatu pihak itu, kaum itu, kadang-kadang kita benci saja tapi kita tidak kuat untuk memerangi. Manakala Umar pula bila dia sudah benci, dia juga turut apa saja yang berkaitan dengan perkara yang dia benci itu dia akan perang, dia akan siksa, dia akan hancurkan. Inilah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sebelum keislamannya, Umar merupakan sahabat baik kepada Abu Jahal. Mereka ini sama-sama bekerja sama menyiksa orang-orang yang masuk Islam, orang yang taat kepada agama Allah, orang yang coba untuk menyebarkan Islam, orang yang coba untuk bercerita tentang Islam. Apa saja yang berhubung kait dengan Islam pasti akan dihancurkan oleh Abu Jahal. Begitu juga dengan Umar, dan mereka selalu bekerja sama dalam menghancurkan setiap musuh-musuh mereka. Jadi jangan pernah berani berbicara tentang Islam di hadapan mereka kalau tidak mau mati. Itulah Umar, dan sama juga kejamnya dengan Abu Jahal. Luar biasa kekejaman mereka ini. Kalau hendak dikatakan pada masa itu siapa yang paling kuat dalam memerangi Islam, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pernah suatu hari Umar berjaga-jaga pada waktu malam. Dia melihat dari pergunungan turun seorang wanita mendukung anaknya, menggendong anaknya dari pergunungan tersebut. Umar heran. Nama wanita itu, namanya ibu-ibu itu Ummu Abdillah. Umar heran, kenapa Ummu Abdillah turun dari pergunungan lewat malam lagi dengan menggendong anaknya lagi? Itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk wanita. Lalu Umar pun menghampiri Ummu Abdillah seraya bertanya kepada Ummu Abdillah, "Ummu Abdillah, ngapain kamu turun dari pergunungan tengah malam? Dengan bawa anak lagi, dengan menggendong anak lagi, ya kan?" Jadi Ummu Abdillah pun menjawab, "Saya heran dengan kalian, kami itu heran dengan kalian. Kami ingin beriman kepada Allah, kalian larang. Kami ingin beribadah di kota Mekah, kalian larang. Kami ingin keluar dari kota Mekah juga, kalian larang. Jadi sudah tidak pilihan lain selain daripada melalui pergunungan ini, turun dari gunung ini, karena kalau saya lewat pintu gerbang, saya melalui pintu gerbang, pasti saya dibunuh." Itu kata Ummu Abdillah. Ummu Abdillah tidak gentar ya terhadap Umar, walaupun dia tahu bertemu dengan Umar ini bagi umat Islam satu musibah besar. Tapi dia berani karena iman di dadanya. Jadi Umar heran, ada apa dengan Islam? Sampai perempuan itu lemah kan? Dengan mendukung anaknya lagi sanggup turun dari pergunungan. Bukan jalan di tanah yang rata, turun dari gunung itu bukan suatu hal yang mudah bagi wanita. Umar heran, pasti ada sesuatu dengan agama ini sehingga semua penganutnya sanggup melakukan suatu hal yang di luar kemampuannya demi agama mereka. Jadi Umar pun berkata kepada Ummu Abdillah, pergilah kemana saja sesukamu. Saya doakan semoga keselamatan selalu bersamamu." Umar berkata begitu, dan Ummu Abdillah pun dilepaskan tanpa sebarang bentuk penyiksaan. Itu satu hal yang luar biasa. Umar itu apa-apa saja yang berkaitan dengan Islam pasti dia perang, pasti dia siksa, pasti dia bunuh, iya kan? Tapi ini sangat-sangat di luar jangkaan ketika dia mengetahui Ummu Abdillah ini seorang Islam, dibebaskan Ummu Abdillah ini tanpa sebarang penyiksaan, maka malah didoakan lagi semoga Ummu Abdillah sentiasa selamat. Bermula daripada situ Umar bertekad, Islam ini sudah sangat keterlaluan. Maksudnya sudah sangat mencabar mereka. Tidak boleh dibiarkan, dia harus menghancurkan, dia harus mencari siapa puncanya, dan puncanya itu harus dibunuh. Umar pun bergerak, Umar pun menuju ke tempat di mana Nabi Muhammad SAW bersabda. Dia bertekad dia mau membunuh
Nabi Muhammad SAW pada masa itu juga. Ketika dia berjalan, dia bertumbung dengan seorang sahabat yang juga seorang muslim secara sembunyi. Umar tidak mengetahui sahabat itu juga seorang muslim, ya kan? Karena pada saat itu tiada satu orang pun yang berani menunjukkan keimanan mereka secara terang-terangan, semuanya secara sembunyi, karena akan membahayakan nyawa mereka kalau ada yang tahu, apatah lagi Umar mengetahui keislaman mereka. Pasti dibunuh orang itu, disiksa dulu baru dibunuh, ya kan? Jadi seorang sahabat itu bertanya kepada Umar, Umar, kamu mau pergi mana? Dia lihat kan Umar sudah bersiap dengan pakaiannya, dengan senjatanya, ini sudah pasti mau berperang ini. Umar pun menjawab, saya ingin bertemu dengan Muhammad, saya ingin membunuh Muhammad. Allah. Sahabat mendengar, takut dia. Tidak boleh dibiarkan, ini orang ini mau membunuh Muhammad. Tidak boleh dibiarkan. Jadi sahabat berkata kepada Umar, Umar, sebelum kau ingin mengurusi Muhammad, kenapa tidak kau uruskan dulu adik kandungmu? Kenapa tidak kau uruskan dulu adik iparmu? Kau tidak tahu yang adik kandungmu itu Fatimah binti Khattab sudah memeluk agama Islam, dan juga suaminya Sa'id juga Islam. Kenapa kau tidak urus mereka dahulu? Mendengarkan itu, Umar pun menangguhkan misinya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Terus dia bergegas ke tempat adiknya, ke tempat Fatimah binti Khattab, adik kandung Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sesampainya di tempat Fatimah, dia mendengar ada suara yang sedang membacakan sesuatu. Suara itu samar-samar saja kedengaran, karena pada masa itu tidak ada sesiapa yang berani membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Fatimah ketika itu membaca Al-Quran, dia melantunkan ayat suci Al-Quran. Umar mendengar Fatimah membaca dengan bisik-bisiknya, kayak gitulah. Jadi Umar nggak pasti apa yang sedang dibacakan Fatimah. Umar meluru masuk, lalu dilihatnya adiknya itu sedang membaca Al-Quran, dipukulnya adiknya itu, disiksanya adiknya itu sehingga berdarah. Sa'id mau membela istrinya juga tidak berani, karena Sa'id tahu kan Umar itu siapa. Siapa yang tidak tahu dengan Umar, dengan kegagahannya, dengan keberaniannya, dengan ketegasannya, dengan kekuatannya seperti singa. Itu seperti singa ya Umar itu. Jadi Sa'id juga tidak berani, tidak mampu melawan Umar. Melihatkan Fatimah sudah berdarah-darah, Umar bertanya, apa yang kau baca itu? Berikan kepadaku. Umar ambil, merampas Al-Quran daripada tangan Fatimah, dan Fatimah marah. Umar, engkau jijik dan engkau kafir. Kau tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kau jijik, engkau kafir. Umar sekali lagi heran. Apalagi yang telah dilakukan oleh agama ini? Sehingga kan adik perempuannya itu perempuannya lemah. Sudah disiksa, sudah berdarah, tetap kuat melawan dia lagi. Marah lagi, engkau jijik, menggelarnya jijik. Apa yang dilakukan oleh Islam ini sehingga adiknya juga seorang wanita berani mempertahankan akidahnya, berani terhadapnya. Dia kan seorang yang kuat, Umar kan seorang yang kuat, dikenali dengan kekuatannya. Jadi dia heran, apa sih? Ada apa sih dengan Islam? Ada apa dengan Islam? Begitu ya Umar ya. Kelihatan Umar dari luarannya kuat, tapi dia sudah down melihat adiknya yang begitu teguh pendiriannya. Dia kedalamannya lemah kan. Orang ini walaupun sekuat apapun dia, kalau di dalamnya tidak ada iman, tidak beriman kepada Allah, pasti dia lemah. Berbeza dengan Fatimah, walaupun dia lemah secara zahirnya, tapi dalamannya itu dekat dengan Allah, bergantung penuh dengan Allah, yakin dengan Allah, dia kuat di dalamnya. Jadi mereka ini berbeza. Dari luaran Umar kuat, Fatimah lemah, tapi di dalamannya sebaliknya. Jadi Umar heran. Ya sudah, Umar pun berkata kepadanya, baik, aku bersihkan diriku terlebih dahulu. Sesudah Umar membersihkan dirinya, Umar pun mengambillah kepingan Al-Quran, ya, kertas Al-Quran itu daripada Fatimah. Umar mengambil, lalu Umar membaca ayat Al-Quran yang tertulis di kertas tersebut. Dan kebetulan pada ketika itu Umar membaca surah Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal 'ula
Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan daripada Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, dan seterusnya. Dan itulah buat kali pertamanya Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selesai membaca Al-Quran, hati Umar tiba-tiba bercahaya. Maksudnya seperti ada cahaya di hatinya. Dia dijentik dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati Umar seakan tersentuh. Terus Umar lantas berkata, "Bawa aku bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa aku bertemu dengan Muhammad." Lalu Umar pun dibawalah menuju ke Darul Arqam untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu ada beberapa orang sahabat ya yang menjaga ketat Nabi Muhammad ya. Jadi yang ada pada saat itu salah satunya adalah Hamzah. Hamzah ini dikenali dengan kekuatannya juga seperti singa, dengan julukan singa. Begitu juga dengan Umar Al-Khattab. Kalau di pihak Islam itu singanya Hamzah, kalau di pihak musuh pula singanya itu Umar. Nah, ini kalau singa bersama singa bertempur, bertarung, suatu hal yang sulit dijangkakan siapa yang akan tewas, karena dua-duanya hebatnya luar biasa ya, subhanallah, masya Allah. Jadi Umar pun datanglah dia ke Darul Arqam, dan Hamzah melihat Umar ketika itu. Hamzah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau dia datang sini untuk membunuhmu, maka aku yang akan membunuhnya terlebih dahulu." Itu kata Hamzah. Dia tidak peduli untuk merisikokan nyawanya demi menjaga Islam, demi menjaga Rasulullah SAW. Hamzah. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Benarkah dia masuk? Mari masuk." Rasulullah SAW menyuruh agar Umar itu masuk ke dalam. Umar pun datanglah menghampiri Nabi. Nabi berkata kepada Umar dengan suara yang lantang, dengan suara yang tegas, "Umar, ya Umar, belumkah tiba saatnya untuk kau beriman dengan Allah? Belumkah tiba saatnya engkau beriman dengan Rasulullah?" Nabi berkata sedemikian. Dan Nabi mengulangnya lagi, "Ya Umar, belumkah tiba masanya untuk kau beriman dengan Allah? Belumkah tiba masanya untuk kau beriman dengan Rasulullah?" Dan Nabi Muhammad SAW mengulang lagi perkataan itu dengan lantang dan kuat. "Ya Umar, belumkah tiba masanya untuk kau beriman dengan Allah? Adakah belum tiba masanya untuk kau beriman dengan Rasulullah?" Umar pun bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, disaksikan para sahabat yang ada pada ketika itu. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Dan seluruh penduduk, seluruh orang-orang di Darul Arqam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan ini, satu berita yang sangat menggembirakan. Musuh Islam yang sangat ditakuti, yang sangat kuat ini, ketuanya musuh Islam ini ya kan, sangat kuat, sangat tegas, sangat membenci Islam, sangat memerangi Islam, sangat luar biasa bencinya dengan Islam, sudah memeluk agama Islam. Satu berita yang menggembirakan, satu hal yang luar biasa kepada Islam, dan takbir bergema di seluruh pelosok Darul Arqam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahagialah seluruh umat Islam ya kan, karena dulu menganut agama Islam ini takut untuk beribadah terang-terangan karena Umar. Pasti mereka dibunuh kan kalau ditahu oleh Umar yang mereka Islam. Ingat dengan peristiwa Zinirah Ar-Ruwiyah yang sampai dibutakan matanya oleh Umar karena keislaman Zinirah. Lihat penderitaan yang diterima oleh Zinirah, penyiksaan yang diterima oleh Zinirah. Itu karena apa? Karena keislaman Zinirah. Dan orang-orang juga takut mendapat keadaan yang sama, kejadian yang sama seperti yang menimpa Zinirah, karena kebencian Umar terhadap Islam. Jadi apabila Umar sudah memeluk agama Islam, satu perkara yang luar biasa. Dan seluruh kaum musuh mengetahui itu. Setelah kaum musuh mengetahui itu, dan mereka sangat marah. Ini musibah. Orang yang mempertahankan mereka, orang yang berjuang, sanggup mati demi mempertahankan mereka, sudah memeluk Islam, sudah murtad bagi mereka ya kan. Umar terus pada hari itu juga Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam." Masya Allah, tidak menunggu lama ini, tidak ada temu jadul. Umar belajar semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah kita di dalam kebenaran? Adakah kita di pihak yang benar? Adakah kita benar?" Rasulullah menjawab, "Iya benar." "Berarti mereka itu salah." Rasulullah berkata, "Iya benar." Dan Umar pun berkata, "Jadi kenapa kebenaran harus disembunyikan?"
Umar pun keluar. Umar menuju ke tempat Abu Jahal, sahabat baiknya, sahabatnya rekan seperjuangannya ya dalam memusuhi Islam, dalam memerangi Islam, bertemu dengan Abu Jahal dia. Abu Jahal pada masa itu belum mengetahui tentang berita keislaman Umar. Dan Umar datang, disambut Abu Jahal dengan perasaan gembira, riang dia bertemu sahabat baiknya ini. Dan Umar pun berkata, mengucapkan syahadat di depan Abu Jahal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan perasaan Abu Jahal. Bayangkan perasaan Abu Jahal. Itu sahabatnya, sama-sama dengan dia berjuang menyiksa orang-orang Islam. Sekarang sudah Islam ini, sudah murtad sahabatnya. Abu Jahal marah dia, ya kan? Tapi Umar ini luar biasa, subhanallah. Dia baru saja kemarin seorang musuh, hari ini menjadi Islam, terus bangga dengan keislamannya, menyebarkan kepada seluruh orang-orang di situ pada masa itu. Tidak malu-malunya lagi, tidak takutnya, maksudnya tidak gentarnya. Kan orang sekarang kalau baru berubah masih takut menutup aurat, masih takut dikecam, takut dihujat. Kan kita kan sekarang pada zaman ini begitu kan. Bukan orang kafir, orang Islam, muslim lagi, tapi mau berubah takut dihujat. Padahal nggak diperang, padahal nggak disiksa, ya kan. Tapi Umar tidak. Kemarin dia orang yang sangat membenci Islam, dia masuk Islam, terus bangga dengan keislamannya, terus berubah 100%. Itu tidak ada lagi pandang belakang, tidak ada lagi pikir hujatan orang. Lantas Umar pun bersyahadat di tengah-tengah dan berkata kepada seluruh penduduk pada masa itu, seluruh orang-orang pada masa itu, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, datang padaku. Siapa yang ingin menjanda,kan istrinya, datang padaku. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kata Umar. Dia itu seperti menegaskan ya, siapa yang orang-orang musuh yang mendengar syahadanya, kalau ada yang mau maju kepadanya untuk berperang karena keislamannya, pasti orang itu akan mati dan meyatimkan anaknya. Kalau ada orang yang ingin berperang kepadanya karena keislamannya, pasti orang itu mati di tangannya dan menjandakan istrinya. Tegasnya Umar ya, garangnya Umar ya, gagahnya Umar terhadap akidahnya. Dia itu sangat mempertahankan akidahnya, luar biasa dia, sangat berani. Bermula daripada masa itu tidak ada lagi orang yang takut untuk beribadah secara terang-terangan, mengakui keislaman secara terang-terangan, bermula daripada keislaman Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada satu hadis meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, apabila Umar memeluk Islam, Jibril pun datang dan berkata, ya Muhammad, sesungguhnya seluruh makhluk langit bergembira dengan Islamnya Umar. Subhanallah, seluruh makhluk langit, begitupun di bumi ya, semuanya bergembira dengan keislaman Umar. Setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar pun naik sebagai pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin ya, Khalifah Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq diganti pula dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa itulah Sayyidina Umar menerima gelaran Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang beriman, orang yang pertama mendapat gelaran Amirul Mukminin. Banyak perubahan yang dilakukan oleh Umar semasa di bawah pemerintahannya. Umar melakukan pembaharuan dalam bidang pentadbiran, membentuk Majlis Syura dan memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah, pembaharuan dalam bidang ekonomi, pembaharuan dalam bidang sosial, melakukan polisi baru untuk golongan-golongan, dan memperbarui taraf kedudukan hamba, menggalakkan kegiatan keilmuan dan pelajaran, pembaharuan dalam bidang ekonomi, memajukan sistem pertanian, dan banyak lagi perubahan yang dilakukan oleh Umar. Luar biasa Umar ini. Dan Umar menjadi pemimpin itu bukan dalam waktu yang singkat, lama dia kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Apa yang saya dapat kongsikan dari peristiwa Umar, saya tidak dapat kongsikan dengan lebih panjang lagi ya, hanya sedikit saja yang saya dapat kongsikan. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita. Sesungguhnya iya, banyak pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah Umar. Bukan Umar saja, para sahabat sebagian Nabi Muhammad SAW yang lain juga. Umar bin Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, siapa lagi? Ramai lagi sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, Sa'id. Semuanya orang-orang yang luar biasa. Bukan saja dari kalangan lelaki, begitu juga dari wanita. Asiyah, Muzahim, Sumayyah, Ummul Mukminin kita, bagaimana mereka berjuang untuk Islam, itu semuanya orang-orang yang di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa, kisah-kisah mereka itu sungguh wajar yang untuk kita teladani. Kalau tidak semuanya juga, sedikit saja harus kita contohi. Rasulullah SAW bersabda, sahabat-sahabatku umpama bintang di langit, ikutilah mereka, nescaya kamu tidak akan sesat.
kata Nabi, pesan Nabi kepada kita. Maka contohi sahabat-sahabat Nabi. Bila kita contohi sahabat Nabi, sama seperti kita mencontohi Nabi, karena yang paling dekat dengan Nabi, yang paling rapat dengan Nabi itu sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Sedikit saja perkongsian saya kisah Umar Al-Khattab, pemimpin bagi orang-orang mukmin. Yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, dan semua yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dengan segala kesilapan, kekurangan, kesalahan, kekasaran dalam berbahasa. Semoga diampuni ya, semoga dimaafkan segala kesalahan. Dan itu saja, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.